ayo, ganyang fufu fafa sekarang juga lagi. Ayo, ganyang fufu fafa. Jangan kaget ya, kalau ke depan itu wakil presiden Prabowo bukan Gibran Raka Buming Raka tapi Puan Maharani. Ini daftar isu yang gugur dengan sendirinya. Misalkan Jokowi 3 periode. Wah, santer bener waktu itu. Faktanya Mas Gibran itu adalah wapres terpilih. Ya. Sebagaimana Pak Prabowo adalah presiden terpilih, ya kan? Suka atau tidak suka, ya kan, itu adalah wapres kita yang secara konstitusi sah. Selamat datang di channel Yuda Media HD dan kali ini bareng saya Abdul. Ada yang menarik nih. Lagi-lagi kalau misalkan orang ini muncul, petandanya ada yang tidak baik-baik saja. Apalagi sekarang munculnya pakai nyanyi. Coba kita dengerin nyanyiannya orang yang satu ini. Ayo, ganyang fufu fafa sekarang juga lagi. Ayo, ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga lagi. Ayo, ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Fufu fafa musuh demokrasi, fufu fafa penyumbur korupsi, fufu fafa anak haram konstitusi, fufu fafa cukuplah sampai. Siap ganyang fufu fafa, siap ganyang fufu fafa. Sudah dimulai. Ini kayak tahun 2014 atau dari 2019? 2014 kayaknya ya. Sudah dimulai teman-teman. Bahkan sudah bikin lagu. Hati-hati kalian. Sudah mulai bikin lagu. Kita harus ketar-ketir ini ya kan. Fufu Fafa dibikin lagu oleh Habib Rizik. Kita masih ingat sekali bagaimana agama dan politik ketika dicampur adukan emang benar-benar bikin ini ya, bikin carut marut gitu. Perpolitikan dalam negeri ini kemudian dipraktekkan dengan cara apa ya? Dibentur-benturkan dengan kepercayaan jadinya kan jauh itu. Seharusnya memang apapun urusan kepercayaan Anda, urusan politik jadi urusan yang beda gitu, beda soal. Walaupun misalkan Anda percaya milih satu tokoh, tapi bukan berarti orang lain tidak boleh milih tokoh yang lain. Kan jatuhnya begitu, ya kan? Masih menggunakan politik identitas seperti waktu itu. Sampai Ahok bikin podcast dengan Mary Riana sampai marah-marah ya kan? Karena politik identitas benar-benar tidak menguntungkan untuk minoritas, tidak demokratis lah. Semua orang kan punya hak yang sama gitu. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Jangan sampai tergiring ke politik-politik identitas macam ini. Andaikan akun Fufu Fafa nih ya, itu memang milik Gibran, bener-bener milik Gibran. Terus emang kenapa? Ayo. Ya jadi gini, andaikan itu milik Gibran itu nggak ada masalah bagi Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak akan mikirin hal-hal riak-riak kecil yang seperti itu. Ya, jadi emang ini permainan dari kelompok memang yang selama ini bermain gitu ya, yang dulu juga mendukung Prabowo kok orang-orangnya. Jadi akan mencari kesalahan-kesalahan yang bersubjektivitas yang tidak bersifat program kerja, itu dicari itu jejak digital apapun, kemudian dibesar-besarkan dan itu dijadikan ajang untuk menjatuhkan orang. Memang seperti itu. Ingat nggak kasus Ahok? Ketika Ahok salah ngomong Al-Maidah, habis Ahok gitu ya. Nah ini sama, akan dicari-cari momen apapun gitu ya bagi para pembenci dan memang selama ini kalah terus oleh Pak Jokowi gitu ya. Nah bagi Prabowo itu bodoh amat, karena di depan mata keberlanjutan harus dijalankan gitu ya. Dan banyak program-program yang memang penting buat masyarakat yang memang Prabowo akan jalankan. Prabowo adalah orang idealis yang punya prinsip yang dia sudah selesai dengan dirinya. Untuk apa lagi? Umur udah segitu. Maka pengabdian dia memang untuk negara gitu. Nggak akan mikirin gitu loh, kayak gitu. Jadi ya kalau teman-teman berharap blundernya Gibran memang misalnya benar akun Fufu itu milik dia, blundernya itu akan menjatuhkan keluarga Pak Jokowi atau Gibran, itu mimpi
Boleh ya. Ini statement aja atau mungkin komentar dari netizen. Netizen ini bilang Prabowo kan bodo amat dengan isu-isu receh semacam ini. Karena ketika dia dilantik nanti akan ada urusan-urusan yang lebih besar, yang lebih urgent. Iyalah, ngurusin orang se-Indonesia. Gimana nggak kurang besar itu? Apalagi cuman dibandingkan dengan urusan akun Kaskus. Ya jauh. Jauh. Dan bahkan Prabowo di dalam pidatonya kalau tidak salah di event Rapimnas Gerindra gitu ya, dia hafal betul setiap 5 tahunan tuh ada isu-isu yang difabrikasi, yang dibikin ya memang urusannya untuk isu-isu politik aja, nyerang satu kubu atau kubu yang berlawanan gitu. Prabowo paham, dia sudah berulang kali kalah di Pilpres ya kan, dan sekarang dia menang. Dia ibaratnya tuh ringkasnya Prabowo sudah makan asam garam perpolitikan dalam negeri inilah. Bagaimana politik ini bekerja, bagaimana politisi-politisi itu juga bekerja itu udah hafal banget. Dan isu-isu apa yang dimainkan sudah hafal sekali. Jadi kayaknya emang gak akan digubris lah sama Prabowo. Jangan kaget ya. Kalau ke depan itu wakil presiden Prabowo bukan Gibran Raka Buming Raka tapi Puan Maharani. Kenapa Puan Maharani? Sederhana. Karena hanya Puan yang punya harga di mata Prabowo. Tepatnya PDIP dan Megawati. Yang lain nggak ada harganya. Karena yang lain itu seperti kerbau dicucuk hidung. Dan Puan Maharani bukan sosok yang dalam tanda kutip quote unquote berbahaya bagi Prabowo Subianto. Gibran juga tidak berbahaya. Cuman masalahnya Gibran menjadi liability bagi pemerintahan Prabowo nantinya. Karena penolakan terhadap Gibran akan senantiasa terus-menerus terjadi dan itu tidak efektif, tidak baik bagi pemerintahan Prabowo ke depan. Kalau soal penolakan politik emang gitu-gitu aja sih. Dari dulu tuh pihak yang kalah selalu menyatakan atau mengatakan pihak mereka yang benar, sehingga apa yang terjadi ini adalah sebuah kezoliman. Yang menang adalah kayak itu narasi-narasi yang nggak fair, narasi-narasi kekanak-kanakan dari para politisi yang tidak mau mengakui kekalahan. Itu aja sih. Anak kecil memang susah dikasih tahu bahwa kalah itu adalah normal dalam kompetisi. Saya ulangi, anak kecil memang susah dikasih tahu bahwa dalam kompetisi itu ada yang menang, ada yang kalah. Susah dikasih tahu. Susah juga dikasih tahu bahwa Pilpres itu tiap 5 tahunan sekali. Jadi jangan mati-matian ketika kalah terus ngerusuhin aja yang menang gitu. Susah emang dikasih tahu. Susah. Kita susah ngasih saran kalau kalah sekarang gak apa-apa. Nanti 5 tahun ke depan nyalonin lagi dah. Boleh kok. Masih boleh, gak ada yang larang. Susah dikasih tahu. Susah. Ini Refli Harun memunculkan isu yang baru nih. Jangan heran dan jangan kaget kalau nanti yang jadi wapresnya Prabowo itu bukan Gibran, tapi Puan Maharani. Caranya gimana? Pemilu ulang. Melengsarkan Gibran dengan tuduhan ijazah palsu. Apa nih? Kemarin kan Refli Harun mengusulkan 3 ide untuk melengsarkan Gibran. Yang pertama, ide lengsernya Gibran itu dengan tuduhan korupsi seperti yang dituduhkan oleh Rocky Gerung. Katanya menerima suap dari para menteri bapaknya, menterinya Jokowi katanya. Itu diklarifikasi di podcastnya Rocky Gerung juga mengatakan, ya kan menteri kalau ketemu Gibran ngapain lagi kalau bukan ngasih suap. Nah itu kan berarti kan cuman tebak-tebakan aja, ya kan, gak ada bukti gitu. Yang kedua, katanya Refli Harun cara nurunin Gibran tuh dengan isu perlakuan tidak pantas, istilahnya menghina Prabowo, kasus Fufu Fafa gitu katanya. Pertama-tama mesti dibuktikan dulu kalau kasus Fufu Fafa ini bener kasus atau bener akunnya milik Gibran. Pun juga benar tergantung Prabowo ya kan. Prabowo itu mau mengkasuskan ini atau tidak. Kayaknya receh banget ya. Jadi nggak bisa kemudian publik meminta Gibran turun kalau Prabowo-nya mana-mana aja. Ya kan? Yang ketiga kata Refli Harun bisa diserang Gibran itu bisa diturunkan dengan cara ijazah palsu. Kemarin udah kita bahas juga nih.
ijazah palsu. Pastinya Gibran maju ke Pilwakot Solo waktu itu, wali kota Solo ya, yaitu tahun berapa ya? Itu kan pastinya sudah kelar kuliah ya. Artinya menggunakan ijazah yang sama yang dia pakai untuk maju menjadi wapresnya Prabowo. Ijazahnya kan itu, ya kan? Gak mungkin dong kelolosan 2 kali. Di pemilihan wali kota KPU-nya kelolosan. Di pemilihan presiden, wakil presiden KPU-nya kelolosan. Masa gak diverifikasi? Verifikasi dong harusnya, ya kan? Dan itu membuat publik jadi gak percaya sama sistem. Refli Harun tuh harusnya mengeluarkan narasi-narasi yang tidak jadi apa istilahnya ya, bola salju yang menggelinding liar gitu. Dengan mengatakan ijazahnya Gibran palsu itu dibuktikan dengan apalah bukti itu gimana gitu. Masa mau ngomong di podcast sulit. Wapresnya Pak Jadi Prabowo. gini, soal apa namanya posisi Mas Gibran dengan segala macam tuduhan, insinuasi, ya dinasti dan lain sebagainya, menurut saya kita juga sudah berulang kali membahas sejak sebelum Pilpres, ya kan? Bahkan sejak MK waktu itu mulai membahas permohonan uji materi. Ya. Kita sudah bolak-balik di ruang ini ya, di stasiun TV ini membahasnya. Lantas rakyat yang menjadi hakim sudah memutuskan ya bahwa semua spekulasi tersebut apa namanya ya diputus oleh rakyat seperti apa hasil kita tahu kan ya. Nah sekarang kalau ingin diulang-ulang kembali menurut saya ya kita tunggu saja 5 tahun yang akan datang. Faktanya Mas Gibran itu adalah wapres terpilih. Ya. Sebagaimana Pak Prabowo adalah presiden terpilih, ya kan? Suka atau tidak suka, ya kan? Itu adalah wapres kita yang secara konstitusi sah, ya, melalui berbagai level, berbagai proses adjudikasi, mulai dari uji materi sampai putusan perkara sengketa pilpres, ya. Nah, sehingga menurut saya akan menguras energi bahwa rakyat, ya, seberapa kecil pun ya jumlahnya berhak menyampaikan aspirasi tentu. Ya. Tapi jangan misalnya tadi Bang Egy pergi ke stadion, ada orang teriak Mulyono, dianggap itulah yang paling dominan. Sangat tidak adil menurut saya yang seperti itu. Karena saya juga Habibur Rahman ini ya, udah 2 minggu saya ke keliling ke masyarakat di kelurahan-kelurahan di Jakarta Timur, daerah apa namanya konstituen saya mendapatkan banyak sekali aspirasi yang sebaliknya. Yang berbeda. Saya Jakarta Timur loh. Iya, betul. Yang mengatakan bahwa ya sudah, ya Pilpres sudah selesai. Kita ingin pemerintah yang baru terpilih, ya segera bisa bekerja all out melayani masyarakat. Kurang lebih begitu. Oke, baik. Tuh, itu lebih mudah diterima gitu daripada fu fa fa, ya kan. Mending kita itu ya udahlah, ini tuh kayak kompetisi yang ada menang ada kalah gitu. Yang menang punya hak untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Sudah. Nanti bagi yang kalah atau bagi yang pilihannya beda, bukan ini yang saya pilih, it's okay, gak apa-apa. Ini namanya demokrasi tuh begini, cara mainnya begini. Kan gak harus kasih tahu lagi ya. Jawaban dari Habibur Rahman tuh sebenarnya gak baru. Cuman ngingetin lagi, ayo diinget lagi. Prosesnya tuh emang begini. Ada yang menang, ada yang kalah, ya sudah. Yang kalah itu ikut aja lagi nanti Pilpres 2029. Kelar kan? Gitu kan? Iya dong. Jadi mudah gitu, dicerna mudah gitu. Jangan rumit. Yang kalah rewel, jangan. Ini daftar isu yang gugur dengan sendirinya. Misalkan Jokowi 3 periode. Wah, santer bener waktu itu. Dinasti politik di PT UN gugur. Mahkamah keluarga, apalagi nih. Jokowi cawe-cawe tidak pernah terbukti. Anak haram konstitusi ini sama dengan mengecilkan MK. Mengecilkan MK. Kita Trias Politika salah satu tampuk power tertinggi itu bukan cuma di presiden dan juga di DPR tapi juga di MK kan begitu.
bansos ini sudah ditampik oleh Sri Mulyani yang menceritakan bahwa bansos itu diambil dari dana presiden gitu. SDM rendah, apalagi ini. Kalau memang SDM rendah, bagaimana bisa memimpin Indonesia selama 10 tahun? IKN mangkrak, loh. IKN sudah dipakai untuk rapat kabinet. Dan IKN dibuka untuk umum. Jadi buat yang bilang IKN mangkrak, Pak Amin Rais coba datang ke IKN deh Pak. Ngeliat-liat IKN kayak gimana. Mulyono, ini gak usah dibantah. Pak Jokowi mengakui bahwa nama kecilnya Mulyono. Ini tuduhan gimana nih? Anda benar. Nah ya terima kasih. Itu tidak menuduh. Apa sih? Peringatan darurat boleh, ini aspirasi. Cuman kedaruratan itu belum terbukti. Artinya memang proses demokrasi masih berjalan ya. Bukan saya mau mengecilkan yang demo-demo kemarin. Saya menghormati keputusan untuk demo. Monggo, it's okay, gak apa-apa. Tapi jangan FOMO. Jangan cuma ikut-ikutan. It's okay, gak apa-apa. Kemudian jet pribadi dan Fufafa. Jet pribadi Kaesang dengan kebesaran hati datang ke KPK. Bahkan tidak menggunakan undangan alias tidak diundang oleh KPK, tidak dipanggil oleh KPK, tapi inisiatif pribadi datang ke KPK. Fufafa. Isu receh yang dipakai untuk menyerang Gibran Raka Buming Raka biar tidak harmonis dengan Prabowo. Refli Harun menginginkan yang dipakai untuk wakil Puan. Ya itu kan usulan-usulan pihak yang kalah ya. Buktinya pemilu memenangkan Gibran dan Prabowo. Udah terima aja. Kalian yang kalah rewel banget. Website palsu. Oh iya, Gerindra diserang website palsu. Ada website lain yang namanya gerindra.org. Itu palsu. Tukang sayur. Apa selanjutnya nih? Pasti banyak listnya. Pasti banyak listnya nanti. Ini kan udah gugur semua nih. Tinggal nanti apa nih yang baru kita catat aja. Oke, segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul. Salam.